Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan.
Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran, siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus." Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami diselamatkan. Thank you Jesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita yang sungguh baik. Kami mau bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib
dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dan musik menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sementara kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, kita naikkan ucapan syukur. Mari naikkan ucapan syukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hanya bagi-Mu terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Aku diselamatkan, aku dimerdekakan. Mari kita nikmati penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau adalah ajaib Tuhan. Engkau-lah yang baik, Engkau-lah yang baik Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan di dalam segala hal. Kami mau katakan kami mengucap syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Ku melihat perbuatan Tangan-Mu ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh Sekali lagi indahnya, Bapak Ibu Saudara naikkan nyanyian syukur-Mu. Betapa kami kagum Tuhan. Betapa kagum ku melihat tangan-Mu ajaib dan mulianya nyata dalam. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan naikkan tanganmu ke atas dan nyanyikan betapa kagum kami Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat. Haleluya.
kami puji dan kami sembah untuk selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, tidak ada Allah yang kedahsyatannya melebihimu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Setiap kita yang bersyukur punya Allah yang dahsyat, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tepuk tangannya boleh lebih semangat Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat? Lambaikan dua tanganmu tinggi-tinggi. Semuanya percaya? Bilang sama kiri kanan, Bu jangan takut, Allahmu itu dahsyat. Pak jangan takut, Allahmu itu dahsyat. Kalau sudah tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yuk. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara, come on. Yang mau menari, sekarang waktunya Bapak Ibu Saudara. Oke? Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari mana? Dari pulau lembah. Gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau lembah, gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tepuk tangan lagi sama-sama yuk. Siap ya? 1, 2, 3. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau lembah, gunung yang tinggi. Semuanya Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tepuk tangan sama-sama semuanya di atas kepala. Berapa banyak yang setuju bahwa kita punya Allah yang dahsyat? Yang setuju katakan wuh. Yang setuju katakan wuh. Tepuk tangannya double Bapak Ibu Saudara, come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Yuk tepuk tangan
sama-sama yuk. Ikuti saya Bapak Ibu Saudara. Semuanya siap memuji Tuhan? Yang siap katakan wuh. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Siapa yang dahsyat? Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkan umatmu. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. lagi ya. 1, 2, 3, 4. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Dia yang menyerahkan musuh-musuh kita. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Semuanya 1, 2, 1, 2. Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah, Musuh dikalahkan. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Siap-siap. Allah bangkit, bernyanyilah, Musuh dikalahkan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Siapa yang dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh. 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 Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan. Biar dari tempat ini keluar sorak-sorai yang paling luar biasa bagi Raja kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. 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 Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku
tenang selama. Biar Bapak Ibu jangan saja menyanyikan di saat badai. Amin. Kami tenang di saat badai, di saat badai. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang di saat badai, Yesus. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang kami mengundang hamba-Nya di saat Bagi Dia yang layak terima segala hormat, pujian, ucapan syukur. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami kuat menjalani hidup kami karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Lewati setiap badai, setiap persoalan dalam hidup kami. Kami tidak tenggelam di sana, tetapi Engkau mengangkat kami di atas badai itu. Terima kasih Tuhan. Teruslah hadir Tuhan saat kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, dan semua kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Senang bisa berada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini. Hati saya meluap dengan ucapan syukur bisa berada di antara saudara sekalian. Nah, hari ini saya memberikan tema khotbah saya, judulnya adalah Remain in Christ atau bertahan di dalam Kristus, berdiam di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. Mari kita buka ayat yang pertama, diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di sana dikatakan Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi dua arah ya, kita harus ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu, saya, kita semua tidak berbuah jikalau kita, yaitu kamu sekalian, kita sekalian tidak tinggal di dalam aku, di dalam Kristus. Yesus melanjutkan dan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang percaya firman Tuhan berikan kekuatan, katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, waktu liburan lebaran yang lalu, ya, saya dan istri saya memutuskan kami ingin menjenguk saudara kami yang ada di Malaysia, tepatnya dari sepupu istri saya, karena
Selama era pandemi dia mengalami kesusahan, dia harus treatment cancer dan lain-lain. Puji syukur kepada Tuhan semua berjalan dengan baik sehingga kami putuskan yuk kita kunjungi dia sekaligus ketemu uncle and auntie di sana. Hari yang penuh sukacita, 5 hari di sana juga pertama kali keluar negeri lagi sejak zaman pandemi begitu. Ketika hari kelima tiba dan sudah waktunya pulang lagi ke tanah air, saya bilang sama istri saya, kita order Grab ya. Tolong beli pesan mobilnya yang agak besar. Istri saya sedikit protes, ngapain yang agak besar? Saya bilang koper kita nih agak berat nih. Saya beli buku dan oleh-oleh banyak. Saya beli buku agak banyak karena pas waktu kami datang itu lagi ada diskon besar-besaran di KL. Nah saya beli buku, saking besarnya buku, baju aja beberapa saya tinggal di sana supaya muat bukunya. Saya bilang beli pesan yang besar supaya koper kita muat karena saya kasihan sama sopir Grabnya. Mobilnya jadi turun gara-gara harus ngangkut koper-koper kita yang berat ini. Istri saya bilang ini agak lebih mahal loh, lumayan mahal begini kita bisa makan malam di bandara, lumayan kan nambah. Saya bilang udahlah saya nggak mau ini gimana pesan, ya udah pesan. Begitu pesan datang saya ngarapin ya kayak Innova gitu kan besar gitu dan tinggi. Ini ternyata enggak, yang datang ya kecil juga. Kalau dipaksa-paksain 7 orang memang bisa masuk tapi intinya nggak seperti yang saya harapkan. Dengan susah payah akhirnya kopernya bisa masuk dan begitu duduk di dalam tambah lagi penyesalan. AC-nya sudah full tetap aja kita kepanasan ya. Istri saya sudah menengok ke samping dan berkata ini sekian puluh ringgit lebih mahal nih lumayan kita makan. Saya juga nengok dia tapi nggak ngomong dalam hati sudahlah sayang udah gitu aja. Nah ketika lagi berjalan menuju ke airport ya sopirnya adalah orang Chinese orang Chinese warga Malaysia. Bahasa Melayunya berantakan dia berkomunikasi dengan kami kebanyakan pakai bahasa Inggris. Lalu dia bilang aduh bahasa Inggris ya tentunya KL ini lagi panas. Saya bilang enggak. Jakarta lebih panas, teman saya di Ciputat 42,7 derajat Celcius. Waktu zamannya panas-panas itu ya bulan April. Dan saya bilang, wah di KL mah ini dingin, sejuk ya kan it's cold, it's breeze, thank God. Saya bilang, terima kasih puji Tuhan di sini agak lebih dingin lah. Begitu dia dengar saya ngomong thank God, dia tanya, Sir, excuse me, are you Christian? Pak maaf nanya, Bapak orang Kristen kah? Oh ya, saya orang Kristen, istri saya orang Kristen, saya bahkan hamba Tuhan. I'm also a pastor. Langsung dia ngegas saudara, bukan mobilnya digas, pertanyaannya. Nah, mumpung ada pendeta di taksi saya mau ada pertanyaan. Saya pernah ke pendeta gereja pertama, pendetanya saya tanya hal ini, dia kasih jawaban gak puas, saya pindah gereja. Gereja kedua saya tanya, pendetanya gak bisa jawab, saya gak puas, saya pindah gereja ketiga. Demikian seterusnya gereja keempat. Gereja keempat saya belum tanya sama gembala saya sangat takut dan gak tega. Haruskah saya cari gereja kelima? Nah mumpung ada pendeta di taksi saya, nah sekalian aja saya tanya Bapak aja. Oke, iya kan? Dan pertanyaan dia adalah ternyata seputaran dengan pernikahannya yang diambang perceraian. Dan dia bergumul kenapa jadi orang Kristen kok kayaknya susah. Ternyata satu keluarga ini awalnya bukan orang Kristen tetapi kemudian mereka bertobat. Tetapi kesulitan demi kesulitan hidup membuat istrinya gak tahan dan istrinya meninggalkan keluarga. Jadilah bapak ini yang seharusnya usianya pensiun terpaksa harus kerja lagi karena sebelumnya mereka pendapatan suami dan istri. Sekarang tinggal dia sendiri, dia membesarkan 2 putranya. Sehingga dia berpikir kalau saya melakukan hal-hal yang di luar yang Tuhan mau, kira-kira saya kehilangan keselamatan gak? Saya melihat di gereja ada orang yang pemabuk, nampar istrinya, hari minggunya haleluya banget. Saya tanya sama Pak Pendetanya, orang yang kayak gitu tetap ke sorga enggak? Di luarnya kurang ajar, di luarnya begini ngomongnya enggak jelas. Tapi setia datang ke gereja tetap ke sorga enggak? Pendeta bilang, oh dia akan tetap ke sorga karena dia rajin ke gereja. Dia tinggalkan tuh gereja, yang benar aja Pak. Ya kan? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ketika saya mendengar pertanyaan itu saya lihat handphonenya dia, Waze-nya dia. Waduh 18 menit lagi nyampe di airport. Menyadari pertanyaannya berat kayak gitu saya langsung tahu ini gak cukup 18 menit. Ya, saya melihat muka istri saya, ternyata muka istri saya sudah ke depan. Dan dari wajahnya saya langsung tahu pendoa syafaat maut on. Oh itu dia. Dia sudah tahu ini juga butuh lebih 18 menit nih ya kan. Saya berdoa juga dalam hati, Tuhan saya butuh waktu lebih. Ya, tolong ini butuh waktu gak cukup 18 menit. Hitungan detik saudara, hujan. Hujan sederas-derasnya, wipernya sampai kenceng banget itu di mobil dan semua harus melambat di jalan tol. Waze-nya langsung ngitung lagi.
dengan kecepatan selambat itu kami butuh 41 menit ke bandara. Saya bilang oke, 41 menit cukup lah. Kurang lebih itu lamanya kayak 2 kali khotbah, cukup. Nah itu dia ya. Saya berbicara, dia senang dan emang ajaib saudara. Begitu tiba di Bandara Udara Sepang, KL Internasional, begitu mobilnya berhenti, hujan juga berhenti. Waduh, begitu hujan berhenti dia bilang, "Pastor, thank you ya. Ini maaf tadi telat dan yang lain-lain tibanya, tapi saya menghargai jawaban Pastor." Oke. Lalu bilang, "Pastor, tolong ya nanti saya dikasih tetap bintang 5." gitu ya. Dalam hati padahal AC-nya nggak jalan, mobilnya juga goyang-goyang dan yang lain-lain. Aduh ya kan, tolong bintang 5 ya, saya butuh supaya anak saya bisa kuliah yang 2 orang. Saya bilang sama istri saya, "Hani, tolong dikasih bintang 5 dan tambahkan tips ke dalam." "Hah? Tambah tips lagi? Ini aja udah mahal." "Iya, tambahkan tips." Sebab dia sudah tahu kita orang Indonesia, kita Kristen dan kita keluarga pendeta. Jangan sampai dia bilang, "Ih, udah Indonesia, Kristen, pendeta, pelit pula." Udah jangan gitu ya. Ayo, kita harus bela 3 identitas gitu ya. Tapi dari percakapan saya dengan sopir Grab ini di Malaysia ini, saya juga wondering, apakah barangkali di Indonesia, di antara jemaat, di antara saudara sekalian juga menanyakan hal yang sama. Kalau katakanlah saya rajin bergereja, saya rajin bermenara doa, saya rajin pergi ke KUL, saya sudah ikuti semua kom yang ada. Tetapi ketika saya kembali ke dunia kerja, saya kembali kepada keluarga, kehidupan saya sehari-hari Senin sampai Sabtu, dan saya melakukan hal-hal yang saya tahu dengan pasti atau mungkin saya tidak tahu dengan pasti itu Tuhan suka atau tidak, akankah saya kehilangan keselamatan saya? And that is the big questions. Ya, banyak kayaknya Tuhan akan mengampuni. Really? Lu buat dosa berkali-kali lalu hari Minggu semuanya clear begitu aja? Iya kan? Apakah semudah itu? Atau barangkali engkau berpikir kayaknya udahlah, saya udah hilang keselamatan. Kenapa gak mau datang ke gereja, gak mau ke KUL lagi? Kayaknya saya sudah menuju neraka Pak Pendeta. Apakah seperti itu? Saya berdoa adalah saudara-saudara sekalian, kita memiliki pemahaman yang benar mengenai keselamatan. Dan kita juga tahu bagaimana supaya saya tetap on the right track. Bahwa saya sedang jalan di dalam rencana keselamatan yang Allah sudah anugerahkan sama saya. Yuk saudara-saudara sekalian, sebelum kita melihat 3 hal. Bagaimana supaya saya tetap bisa berjalan di dalam rencana Allah. Di dalam rencana Allah itu dan saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita mau pelajari dulu sekilas ya mengenai yang namanya doktrin keselamatan. Jadi saudara-saudara begini ya, camkan ya. Keselamatan adalah anugerah. Katakan anugerah. Katakan anugerah. Bilang kanan kiri, artinya gratis. Nah gitu ya. Itu adalah anugerah karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita selamat karena Yesus yang menebus kita. Bukan karena kita menebus diri kita sendiri. Dan penebusan Yesus Kristus itu kita terima dengan iman. Katakan terima dengan iman. Ya, perhatikan saya sekarang dulu ya. Matikan PowerPoint-nya, media sorot saya ya. Jadi Yesus itu kasih keselamatan gratis untuk kita, tapi dia bayar dengan harga yang mahal. Dia mati di kayu salib itu harga yang sangat mahal. Yang mengerti katakan amin ya. Kalau di tangan saya ini ada botol mineral dan bayangkan ini adalah keselamatan ya, maka Yesus itu berikan sama kita, nih Chris botol mineralnya silahkan terima ya, terima, sudah disiapkan. Tetapi kalau kita nggak terima dan kita percaya bahwa ini keselamatan sudah disiapkan sama Tuhan, maka sekalipun sudah disiapkan Tuhan nggak ada artinya untuk kita, nggak ada artinya ya. Tapi waktu kita saya percaya Tuhan keselamatan untuk saya, oke kita terima. Nah ini namanya dengan iman. Nah di dalam iman ini maka perjalanan hidup selanjutnya kita ini goal ujungnya adalah nanti kita bahagia bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di sorga. Jadi ujung dari keselamatan ini adalah kehidupan kekal, katakan amin. Nah di dalam teologi ya itu disebut dengan jaminan keselamatan kekal. Ya, jadi bisa nggak perjalanan ini terjamin saya tiba di sorga? Nah itu namanya jaminan keselamatan kekal ya. Nah balik lagi ke PowerPoint. Jaminan keselamatan kekal alias masuk sorga, katakan masuk sorga, tersedia bagi mereka yang tetap dalam Kristus. Nah ini yang jadi pertanyaan sekarang. Yang tetap dalam Kristus. Jadi selama dia ada dalam Kristus, dia pasti masuk sorga, katakan amin. Tetapi kapan kita tahu kita sedang keluar atau menyimpang ke kiri? Perasaan dalam Kristus ini artinya apa? Apakah ke gereja tiap minggu, apakah baca rajin Alkitab setiap hari artinya tetap dalam Kristus?
Dan bagaimana saya tahu bahwa saya tidak melenceng ke kanan dan ke kiri? Apalagi di tengah situasi dunia yang saat ini kelihatannya semua baik, semua katanya oke-oke aja. Dari mana saya tahu saya sedang berjalan di dalam Tuhan dan bukan sedang berjalan di dalam hantu. Nah itu dia kan, Tuhan dan hantu kan cuma balik-balik aja. Ngerti? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nah balik lagi ya mengenai keselamatan. Saya ulang lagi keselamatan. Efesus 2 ayat 8-10, perhatikan 3 ayat yang luar biasa ini, diingatkan lagi. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya perhatikan di sini, itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Jadi orang masuk ke sorga bukan karena hidupnya baik, karena beri sedekah, karena hidupnya soleh dan kudus. Nggak ada itu. Orang masuk sorga karena Tuhan yang memberikan kebaikan itu sama kita. Katakan amin. Sekarang kita hidup kudus, hidup saleh, hidup soleh, hidup baik karena meresponi kebaikan yang Tuhan sudah beri sama kita. Jadi nggak ada masuk sorga karena dia baik, karena dia kudus, nggak pernah nempeleng orang. Semut aja dia bantu nyeberang jalan Pak, nggak kayak begitu. Ya nggak ada hubungannya. Nggak boleh ada yang memegahkan diri karena perbuatan baiknya. Semua itu karena Tuhan. Nah perhatikan ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, katakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, perhatikan ke depan. Waktu kita belum kenal Tuhan Yesus, kita hidup dalam dosa, kita melakukan apa yang kita mau, kita melakukan apa yang dunia mau. Sampai satu titik kita bertobat, kita berkata saya butuh Tuhan dan saya butuh juru selamat. Lalu kita bertemu dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita katakan, Tuhan saya orang berdosa, upah dosa ialah maut. Saya butuh Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi bagi saya. Pada momen kita menyatakan iman kita seperti itu, Alkitab katakan kita lahir baru. Katakan lahir baru. Nah waktu kita lahir baru sebagai bayi rohani, maka Allah Bapa mempersiapkan jalan yang harus kita tempuh supaya di akhir perjalanan itu kita masuk sorga. Sederhananya seperti itu. Nah perjalanan ini adalah perjalanan yang baik yang Allah siapkan. Dan selama kita hidup menurut rencana yang Allah buat, maka pasti goalnya terjadi di ujung sana. Katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Yang amin cuma depan, berarti yang depan ngerti, yang di belakang gak ngerti. Gak apa-apa, saya khotbah berdasarkan responmu saja gitu ya. Kalau responnya rendah ya khotbahnya jadi 160 menit begitu. Oke gak apa-apa, gak ya. Oke, siapa dalam ruangan ini yang sudah orang tua, punya anak? Yang punya anak boleh lambaikan tangan? Ya, yang punya anak lambaikan tangannya tinggi dong, nanti anakmu kepahitan loh. Ayo ya. Oke ya. Sisanya mungkin belum punya anak atau mungkin bahkan belum menikah, gak apa-apa. Tapi kita semua punya anak ya tentu. Saya percaya para orang tua yang melambaikan tangan di sini, tentu ketika dikasih tahu mengandung, anaknya mau lahir, memikirkan yang baik untuk anaknya bukan? Saya menemukan semua orang tua, bahkan ketika anaknya masih dalam kandungan rahim sang istri, ya sudah dipersiapkan beli baju yang baik, dibeli tempat tidurnya, bahkan ada yang mulai sudah memikirkan sekolahnya di mana, ya sudah dipikirkan nanti sisirnya dan yang lain-lain. Kalau kokoh dari istri saya bahkan sampai memikirkan anaknya nanti S3 di mana. Waktu dapat kabar baru 2 bulan kehamilan istrinya. Saya bilang kok sampai S3 lu mikirnya. Sementara keluar dari rahim aja belum. Ya tapi itu orang tua yang exciting ya. Dan tentu kita semua orang tua punya cara yang berbeda-beda untuk memberikan yang terbaik sama anak-anaknya. Kita ajar anak kita gini loh kalau hidup, gini loh kalau bertutur kata, kita ajar semua yang baik sama anak kita. Kenapa? Supaya dia jadi orang yang sukses dan hebat di dalam hidupnya. Kalau kita sebagai manusia yang tidak sempurna aja memikirkan hal yang baik untuk anak kita, bukankah terlebih Bapa kita di sorga? Amin. Dia juga, dia persiapkan. Makanya dia bilang Allah mempersiapkan kita untuk pekerjaan yang baik yang sudah dia lakukan. Kenapa? Karena sekarang kita ciptaan baru. Nah selama kita berjalan menurut rencana Allah ini dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, dan seandainya pun melenceng bertobat segera balik lagi, kita pasti ujungnya masuk sorga. Ngerti katakan amin. Ya, makanya Yudas berkata, ini bukan Yudas Iskariot, Yudas yang lain. Yudas dalam pasal 1 ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita nih sekarang belum masuk kekekalan.
Beberapa dari saudara kita mungkin sudah dipanggil Tuhan, sudah dalam kekekalan. Tapi yang di dalam sini kan tentu belum ke sorga kan, belum di sana. Nah, sementara sorga menjadi destinasi belum terjadi, kita hidup di bumi ini harus pelihara hidup kita dalam kasih Tuhan. Ya, pelihara hidup baik-baik. Ayo bilang kanan kiri tepuk, bilang pelihara hidup. Nah, bilang balik sama dia, jangan ngomong doang, kamu juga. Haleluya. Nasehatin aja paling gampang ya. Haleluya. Kita harus pelihara. Dan inilah yang maksudnya saya berdiam di dalam Kristus. Supaya perjalanan saya mencapai ujung, mencapai garis finish yang Paulus katakan saya menerima mahkota kekal itu. Yang mengerti katakan amin. Ya, so bagaimana? Remain in Christ, what it mean? Bagaimana caranya saya tetap dalam Kristus? Yang pertama, how do we remain in Christ? We have to remain in His Spirit. Kita harus berdiam dalam Roh Kudus. Katakan dalam Roh Kudus. Yesus berkata murid-muridnya dalam Yohanes 14, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan P-nya huruf besar, artinya Dia Tuhan. Bukan cuma sekedar roh tapi Tuhan. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ini gelarnya Roh Kudus, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak dapat melihat Dia. Dan dunia tidak mengenal Dia. Dunia gak mengenal Tuhan, dunia tidak mengenal Allah. Tetapi kamu mengenal Dia. Anak-anak Tuhan kenal Tuhan, namanya anak-anak Tuhan. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Saudara-saudara, menjalani hidup ini tidak mudah. Apalagi di zaman di mana segala sesuatu dianggap benar, segala sesuatu dianggap oke. Kadang-kadang kita bingung, apakah waktu saya lakukan tindakan ini Tuhan suka atau tidak? Tuhan suka atau tidak? Beberapa hamba Tuhan termasuk saya akan mengajar, berjalanlah menurut apa yang ditulis di Alkitab. Cuma kan kadang-kadang kita juga bingung. Oke, saya menghadapi situasi sulit nih. Yang mana nih yang harus saya ingat? Yang mana yang harus saya lakukan? Udah deh, lakukan Alkitab kayak kitab ini aja. Kayak kitab cip cap cup kembang kuncup gitu. Bayangin situasinya. Kalau ada seorang oma umurnya 99,9993 tahun menghadapi kesulitan hidup. Lalu dia tanya, Tuhan mana jawabannya nih Tuhan? Bingung deh, aku ambil Alkitab. Pokoknya di mana jariku akan menunjuk itu dia jawabannya. Cip, cap, cup, kembang kuncuk, jari, telunjuk. Begitu dia tunjuk ternyata Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan 28. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Oke, biarpun sudah tua saya akan segera cari kakek-kakek yang mau menikahi saya. Gimana kalau kayak begini? Iya kan? Begitu dia mau cari lagi ke YouTube hamba Tuhan A ngomong A, hamba Tuhan B ngomong B, bingung dapat jawabannya. Bukankah kita merindukan supaya waktu kita menghadapi situasi sulit, ketika kita ada di dalam persimpangan itu dan kita tanya Tuhan jalan mana yang harus kutempuh, lalu kita mendengar jawaban Tuhan sendiri, kita mendengarkan tuntunan Tuhan, Tuhan mengarahkan kita ke jalan yang benar, Tuhan memblocking kita dari jalan yang salah. Bukankah kita semua merindukan hal itu? Tetapi untuk hal itu bisa kita dapatkan, jawaban dari Tuhan kita dapatkan, tidak ada cara lain. Kita harus ada konstan di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Roh Kudus. Katakan amin. Gak ada cara lain. Harus ada dalam hadirat Tuhan. Beberapa mahasiswa teologi tanya sama saya, gimana Pak caranya dengar suara Tuhan? Dulu saya ngajar baca ini, baca itu, baca buku ini, ambil kursus ini. Tapi sekarang saya bertobat, saya bilang enggak, bukan itu. Kamu harus ada dalam hadirat Tuhan. Sebab untuk kita bisa peka dengan suara Roh Kudus, tidak ada cara lain. Kitanya juga harus terus menerus terekspos berhubungan baik dengan Roh Kudus. Enggak ada cara lain. Untuk kita bisa membedakan mana roh Tuhan dan mana roh hantu, adalah kita selalu harus ada dalam Roh Tuhan. Semakin kita terekspos dengan Roh Tuhan, semakin kita sering bercakap-cakap dengan Tuhan, semakin sering kita mengambil waktu dengan Roh Kudus, kita akan menjadi sangat peka mengenai yang namanya tuntunan Tuhan. Katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Oke, setengah mengerti setengahnya enggak apa-apa ya. Kasih contoh. Pastor Chris nih kalau ditanya minumannya favoritnya apa, minuman favoritnya, saya itu senangnya kopi ya. Kopi apa aja saya suka ya. Saya minimum 3 gelas kopi dalam sehari ya, pagi, siang, sore gitu. Waduh ya. Dan saya nggak jago kopi, saya nggak ngambil lisensi jadi barista gitu, enggak. Saya juga nggak punya mesin kopi yang bagus di rumah gitu, yang bisa cappuccino, ristretto dan apalah begitu, enggak. Cuma saya suka kopi. Dan karena saya suka kopi, akhirnya lidah saya jadi sensitif sama kopi.
Saya bisa tahu mana kopi yang bagus, kopi yang jelek, mana yang kopi sudah basi, mana yang kopi kurang disangrai, mana susu yang bagus. Oh saya bisa langsung tahu ya. Kopi apa aja nggak jadi masalah bagi saya. Cappuccino, ristretto, miseto, kopi tubruk, kopi tabrak lari nggak jadi masalah gitu ya. Saya suka. Kemarin ke Malaysia melayani jemaat di sana diajak kopi tarik. Oh saya bisa langsung tahu ini kurang dilewatin nih. Lewatin saringannya itu yang kayak kaos kaki itu ya kan. Ini kurang dilewatin nih, harusnya 5 kali lewat supaya nanti partikel H2O-nya terpisah. Susunya berasa lembut. Wih sampai kayak begitu Pastor Chris belajar di mana? Nggak belajar. Karena sering aja minum kopi jadi saya tahu dan peka terhadap kopi. Nah sama Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda pengen dengar suara Roh Kudus. Andanya bergaul gak sering dengan Roh Kudus. Gak ada cara lain. Untuk Anda peka dengan Roh Kudus, Anda harus terekspos dengan Roh Kudus. Sebab jika dengan demikian, lalu Anda menjalani hidup, Anda akan bingung suara mana yang saya harus dengar. Anda baca YouTube, Anda baca nonton TikTok dan yang lain-lain bingung. Hamba Tuhan ini gelarnya gede banget. Tapi benar gak sih pengajarannya pastor? Gelarnya aja udah pendeta, doktor, insinyur, capek banget deh. Mangku bumi dan planet Mars, MBH, MTH, COVID-19, Omikron, HIV. Ya, bukan itu. Anda dengan Roh Kudus yang tahu ini bukan suara Tuhan. Udah jelas salah. Kenapa? Roh Kudus ngomong something is wrong gitu Bapak Ibu Saudara. Gak ada cara lain. Saya kasih cara Anda ngukur ya, Anda tuh dekat sama Roh Kudus atau enggak, gampang. Ini terutama anak muda banyak di sini ya. Ketika engkau punya persoalan dalam hidup, lagu kata-kata pertama yang muncul dalam pikiranmu itu apa? Apakah firman Tuhan atau lagu yang membawa engkau dekat sama Tuhan atau lagu-lagu dunia? Begitu lagi ada masalah, pastor saya kok bingung ya. Begitu ada masalah yang saya keingat di otak ini lagunya BTS. Lagunya Blackpink. Iya kan? Iya kan? Nggak jelas gitu. Ya. Tapi kalau engkau sering bergaul sama Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus langsung ingatkan, stop, jangan panik. Masuk kamar mandi kalau perlu. Masuk kamar, berdoa dulu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, langsung berubah lagunya. Langsung berubah. Kartu kredit sudah menumpuk, tabungan sudah habis. Mertuaku pun sakit, anakku juga sakit. Komputer meledak, kompor meledak. Menara doa sudah diikuti, tapi aku percaya mujizat masih ada. Beda. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Langsung nyanyinya, lingkupiku di saat badai bergelora. Tapi begitu Anda punya masalah, Anda yang terbang, oh burung nyanyikanlah. Ya salah. Ketahuan Anda lebih banyak bergaul sama siapa. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara? Ya, nangkep. Suatu kali ada seorang anak muda, perempuan 2, yang satu katakan namanya Ana, yang satu namanya Bella, gitu aja. Si Ana ngomong sama Bella, Ana yuk kita ikut menara doa yuk. Ah males, lu menara doa males, hari Minggu males ibadah. Ayolah Bel, kita berdoa sama Tuhan. Gua males banget nak ke menara doa, kenapa? Baru masuk menara doa duduk 5 menit, gua udah tertidur. Kayaknya WL kita, singer kita, pemusik kita tuh kurang urapan. Masa sih gak bisa ngebangkitin saya? Mendingan kita pergi ke bioskop aja nah, ini lagi ada film horor. Zombie 15, Jailangkung 157, makanya begitu ya. Part 157, merinding di tengah hutan, tenggelam di tengah laut, makanya begitu. Film horor, lebih asik tuh merinding-merinding, gemeter, seru deh. Ana ngomong sama Bella, nah ini Bel masalahnya yang salah dengan hidup lo. Masuk menara doa 5 menit tertidur, pendeta baru Shalom lu udah ngorok. Belum buka ayat. Tapi giliran film horor, lu seneng banget nontonnya. Makanya Bel, lu lebih peka sama setan dibandingkan sama Tuhan. Anda ngerti maksud saya? Yang Anda lihat cuan terus, Anda akan jagoan cuan. Tapi cuan akan berlalu. Tapi Tuhan akan ada untuk selama-lamanya. Artinya kalau engkau ada dalam Tuhan, kau juga akan untuk ada selama-lamanya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Anda ngerti ya bagi saya, jadi waduh kenapa sih intim sama Tuhan dan lain-lain. Supaya Anda peka, oh ini dia. Gak ada cara lain saudara-saudara.
Ya. Yang kedua, berdiam di dalam Kristus artinya juga remain in his words. Berdiam di dalam pengajarannya. Katakan pengajarannya. Yohanes 15 ayat 7 melanjutkan tadi mengenai Roh Kudus. Yesus bilang gini sama murid-muridnya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seringkali kita pakai ayat ini untuk kesehatan, untuk duit atau berkat-berkat secara fisik. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Lihat ya konteksnya. Yohanes 14, Yesus ngomong mengenai Roh Kudus. Yesus bilang kamu tuh jadi orang Kristen hidup memang tidak selamanya nyaman. Ada persoalan, tapi kalau kamu ada Roh Kudus, kamu bisa menavigasi hidupmu dengan baik karena Roh Kudus yang tuntun kamu dan Roh Kudus ada di dalam kamu. Sekarang kamu juga harus melakukan pengajaranku dan Roh Kudus akan jelaskan pengajaran itu. Sehingga ketika kamu bingung mengenai jawaban, ketika kamu bingung apa yang harus saya perhatikan, mana firman Tuhan yang saya pakai, minta pertanyaan apa aja, minta jawaban apa aja, aku akan berikan kepadamu. Itu konteks Yohanes 15 ayat 7. Ya, jadi Roh Kudusnya dulu, baru firman. Oh, sekarang saya ngerti. Makanya Bapak Ibu Saudara, khususnya generasi yang milenial di sini, ibadah ini luar biasa. Milenial, kolonial, dan imperial ada di sini, gitu ya. Ya, jangan bingung kalau seandainya di internet ada pendeta ngomong persepuluhan gak perlu. Yesus adalah Tuhan tapi bukan juru selamat. Gak usah bingung. Gak usah bingung kenapa, udah jelas salah. Gitu aja. Berdiam di dalam pengajaran Tuhan. Ya, saudara saya kasih tips ya gini. Gak peduli yang ngajar pendeta atau malaikat. Kalau pengajaran itu membuat Bapak Ibu Saudara mundur kehidupan rohaninya. Atau pengajaran itu membuat Anda tidak dekat sama Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tolak dalam nama Yesus. Tolak. Ya, tolak. Ini Pastor Paulus sama Ibu Nelly gak nitip sama saya, tapi saya ngomong aja ya. Ini contoh beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan yang ribut mengenai persepuluhan gak perlu lagi. Saya bilang, ngaku belajar di sekolah teologi ya, sejak kapan di Alkitab persepuluhan dibatalkan? Gak ada. Kalaupun ada yang membatalkan mungkin gereja atau sinagoga tertentu, tapi firman Tuhan gak pernah membatalkan persepuluhan. Lalu beberapa orang mendebat saya, tapi Pak kalau jemaat gak bisa kasih persepuluhan masa dipaksa? Lah saya bilang didoakan, siapa yang maksa? Pak ada jemaat belum bisa kasih persepuluhan dan pengeluaran banyak, saudara sakit, kompor meledak, atap bocor. Ya didoakan dong jemaat, pakai doa Yabes kalau perlu. Kiranya engkau Tuhan memberkati engkau berlimpah, 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 limpah, limpah. Nah gitu dong. Supaya kesulitan ekonomimu selesai dan kau bisa balikan sama Tuhan persepuluhan itu. Karena persepuluhan adalah standar minimal, katakan minimal. Di dalam hal pemberian kepada Tuhan. Gimana Anda mau maksimal sama Tuhan kalau pengajaran minimalnya aja ditiadakan? Itu udah salah Bapak Ibu Saudara. Bagi saudara yang agak resistensi dengan apa yang saya sampaikan ini, saya masukkan yang logis ya gini. Yang tadi angkat tangan orang tua, kan yang orang punya anak ya. Bayangkan suatu kali anak-anakmu datang bawa raport. Raport belum kenaikan lah semester 1 gitu. Pak, maaf ya raport saya kayak pohon Natal, banyak merahnya gitu ya. Fisika, matematika, biologi semuanya di bawah 6. 4, 3, 2, 1. Mamanya begitu. Lalu engkau sebagai orang tua tanya, kalau fisika, matematika, biologinya nilai 4 bisa naik kelas gak nanti? Enggak mah, Pi, resiko tinggal kelas. Loh, supaya bisa naik kelas berapa? Minimum nilainya 6. Kalau Anda jadi orang tua, Anda kan tidak akan pergi ke sekolah lalu demo sama kepala sekolah. Turunkan fisika, hapuskan matematika, hapuskan biologi. Kenapa anak saya nggak bisa mencapai standar minimum 6, bisanya 4 dan 3. Hapuskan fisika, hapuskan matematika dan biologi. Kan nggak kayak begitu, betul nggak? Orang tua yang benar apa yang dilakukan? Nah, kita cari les privat. Kita ngomong sama guru, bisa bikin kelompok belajar bersama nggak? Supaya nilaimu naik, supaya kamu minimum 6 sehingga kamu naik kelas. Yang benar kan begitu kan? Kenapa giliran firman Tuhan seperti persepuluhan dan ketaatan malah dieliminir karena jemaat belum sanggup? Enggak begitu. Ayo dong berdoa, memang ada kesulitan keuangan tapi Tuhan saya rindu loh. Maksimal sama Tuhan, sekarang mampukan saya. Untuk yang minimal saya bisa. Gitu dong. Orang Anda datang sama saya, Pastor saya belum memberikan persepuluhan, kenapa kesulitan keuangan? Oke saya doakan supaya Anda keuangannya naik. Dengan demikian Anda bisa jalankan perintah Tuhan. Jangan mengeliminir perintah Tuhan. Karena justru apa yang Tuhan firmankan yang membuat perjalanan kita terus bertumbuh dan kita masuk sorga. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Nangkep ya?
Jadi semua pengajaran yang membuat Anda tidak bertumbuh bahkan mundur atau tidak dekat sama Tuhan Yesus, please tolak aja. Dan yang terakhir, yang ketiga, remain in Christ artinya apa? Remain in His love. Berdiam di dalam Kristus artinya berdiam di dalam kasih-Nya. Yesus di dalam konteks Yohanes 14:15 dan terakhir di 15 ayat 9 sampai 12, Yesus berkata begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Tinggal dalam kasih Tuhan, bukan kasih dunia yang membenarkan LGBTQ dan free sex, yang membenarkan aborsi, yang membenarkan kawin cerai, tidak. Tinggal dalam kasih Tuhan, yang justru menegur supaya kita jangan lagi berbuat salah, yang justru mengangkat, yang justru memulihkan kalau toh kita juga buat salah, itu kasih Tuhan. Jikalau engkamu menuruti perintahku dan kamu tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, sukacita Tuhan, bukan sukacita dunia, ada di dalam kamu dan sukacitamu itu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita harus tetap ada di dalam kasih sama Tuhan ya, amin. Tapi juga jangan lupa kasih dalam Tuhan harus diekspresikan kita mengasihi sesama kita. Dimulai dari teman-teman kita, orang-orang percaya, anggota kul kita, baru sesudah itu orang-orang yang lain. Selama kita tidak mempraktekkan kasih Tuhan, bohong ceritanya kita ada di dalam kasih Tuhan. Kasih kepada Tuhan harus dipraktekkan, diekspresikan kepada sesama kita. Dari pertama sekali lagi orang-orang percaya dan habis itu orang-orang yang lainnya juga. Waktu kita lakukan ini kita tetap akan kuat menghadapi apapun, cobaan apapun di dalam kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi ini dan setelah ini kita berdoa. Kamera boleh ke saya. Saya bawa benda nih di depan saudara-saudara. Nah, sebentar ya. Oke, Anda bisa ngeliat ini apa? Sarung tangan ya, sarung tangan ya. Sarung tangan itu dibuat, dirancang seperti kayak tangan ya, rupa dan gambar tangan. Ada jempolnya, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, dalam keadaan seperti ini udah kelihatan kayak tangan gak sih? Agak mirip tapi belum kelihatan kayak tangan ya. Yang kedua, ada gunanya gak dalam keadaan seperti ini? Gimana caranya supaya sarung tangan ini ada gunanya? Harus ada sesuatu di dalam sini, harus lebih keras. Coba kita masukkan sesuatu ya, kita masukkan sesuatu. Nah, sekarang udah lebih kelihatan bentuk tangan ya. Tapi dalam bentuk seperti ini ada gunanya nggak? Ada gunanya nggak? Oh, pinter-pinter jemaat Gajah Mada, anak youth yang kemarin pada bilang, ada gunanya peser untuk apa? Sarangeo, alah, ya, kipas-kipas, ya enggak lah, ya kan? Gak ada gunanya. Sarung tangan baru ada gunanya, apa yang harus dimasukkan ke dalamnya supaya baru ada gunanya? Tangan. Kita coba masukin tangan ya. Sekarang sarung tangan ini ada gunanya, megang dan yang lain-lain. Sekalipun sarung tangan ini bentuknya seperti tangan, dia tidak ada gunanya sampai tangan yang sesungguhnya masuk ke dalamnya. Betul ya? Saudara-saudara, Anda semua diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Untuk engkau bisa berbuah, untuk supaya engkau bisa tiba di akhir rencana Allah. Pastikan yang memenuhi hidupmu tidak lain adalah Allah itu sendiri. Rohnya, pengajarannya, dan kasihnya memenuhi hidupmu, maka perjalanan hidupmu sekalipun mungkin berat dan susah, tetapi pada akhirnya rahmat hidup kekal di sorga bersama dengan Tuhan menjadi bagianmu. Yang mengerti dan yang mau katakan, amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Para imam boleh ke atas. Kasih ide. Korolabasya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia,
Bapa di surga, terima kasih Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan untuk kami menjalani kehidupan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk pengajaran-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami mau berkata, Tuhan, kami gak sanggup dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Roh-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Pengajaran-Mu, kasih-Mu Tuhan. Untuk kami sukses di dalam perjalanan rohani ini dan mencapai hasil akhir sebagaimana Engkau yang siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bicaralah Tuhan kepada anak-anak-Mu lebih spesifik lagi, melampaui apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Jadikan semua anak-anak-Mu ini pelaku-pelaku firman yang luar biasa, dan kehidupan mereka menjadi berkat bagi siapa saja yang mengenal mereka. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan jangan hatimu bimbang. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah pada saat ini sampai kedatangan Yesus yang datang kedua kalinya untuk menjemput kita masuk dalam kehidupan yang kekal selamanya. Mari kita percaya sama-sama, katakan amin.